Kalian tahu gak, kalau di keseharian kita ada mitos atau fakta yang tidak kita sadari. Dan penjelasan kali ini mencakup semua kebutuhan bagi setiap orang. Maka dari itu, simak video ini baik-baik. Mandi malam. Katanya, mandi malam bikin rematik. Pernah nggak, ketika kamu pulang kerja malam, olahraga malam, terus badan lengket, bau keringat dan ingin mandi malam. Tapi begitu mau mandi, orang rumah bilang, jangan mandi malam. Nanti rematik. Kedengeran sih klasik, tapi kenapa ya? Banyak orang yang percaya. Rematik itu penyakit sendi yang bikin linu sampai susah gerak. Dan entah kenapa, mandi setelah jam 9 malam sering dituduh sebagai penyebabnya. Memangnya air yang dingin bisa bikin sendi berontak? Padahal, rematik itu sebenarnya muncul karena peradangan pada sendi, kadang faktor keturunan, autoimun, penuaan, atau infeksi. Bukan karena kamu mandi pas bulan sudah tinggi di atas kepala. Tapi, ada alasannya juga, kenapa banyak orang salah paham. Saat malam hari, suhu tubuh itu menurun. Kalau kamu mandi dengan air yang sangat dingin, otot bisa tiba-tiba kaget. Sendi terasa kaku. Dan sensasi itu mirip banget sama gejala rematik. Makanya, orang dulu salah mengira. Lalu jadilah mitos yang turun-temurun. Jadi, apakah kamu boleh mandi malam? Boleh saja, asalkan suhu airnya pas, dan tubuh kamu tidak sedang kelelahan ekstrim. Berarti ini, mitos. Minum sebelum makan. Ini juga sering banget jadi perdebatan. Ada yang bilang, minum sebelum makan bisa mendorong makanan dan bikin lemak makin menumpuk. Bahkan katanya bisa bikin perut tambah buncit. Tapi coba kamu pikir lagi, apa iya air yang tanpa rasa dan tanpa kalori bisa bikin berat badan naik? Kalau logikanya begitu, berarti kita bisa gemuk cuma gara-gara minum air putih 8 gelas sehari? Sebenarnya, saat kamu minum sebelum makan, tubuh merasa lebih cepat kenyang. Dan karena itu, kamu cenderung makan lebih sedikit. Itu artinya, justru malah mengurangi kalori yang masuk. Lalu kenapa masih banyak yang gemuk, padahal sering minum es atau air sebelum makan? Karena biasanya, yang diminumnya bukan sekadar air putih, melainkan, ada gulanya, ada susunya, ada yang manis-manis menggoda. Air itu bukan musuhmu, tapi minuman manis bisa jadi dalang yang sesungguhnya. Jadi, apakah minum sebelum makan bikin gemuk? Sepertinya ada yang harus kita luruskan di ending nanti. Keramas malam. Coba bayangkan, habis aktivitas seharian, rambut bau keringat, bau matahari, dan gatal. Terus kamu keramas malam-malam, supaya tidur lebih nyaman. Pas paginya kepala berat, agak pusing, dan terasa kayak masuk angin di bagian kepala. Orang bilang, penyebabnya karena keramas malam-malam. Malam itu punya hawa dingin. Ada juga yang menghubungkannya dengan angin jahat. Apa benar? Sebenarnya, tubuh bagian kepala itu sensitif sama perubahan suhu. Kalau kamu keramas malam-malam, lalu tidur dengan rambut masih basah, panas tubuh melemah, rambut dingin menyentuh bantal, dan suhu kepala berubah drastis. Dan otakmu kurang suka dengan perubahan cepat seperti itu. Sirkulasi darah jadi nggak stabil, yang pada akhirnya memicu rasa pusing, bahkan sakit kepala. Jadi, apakah keramas malam itu salah, atau cara kamu mengeringkan rambut yang jadi masalah? Jadi ini cuma mitos. Tidur siang. Ini dia, tidur siang bikin susah tidur malam. Ini salah satu kenikmatan hidup. Tidur siang setelah makan siang, bantal empuk, kipas nyala, lalu mata merem. Begitu malam tiba, mata seger, pikiran muter, susah tidur. Kok bisa? Tidur siang itu memang menyegarkan. Tapi, tubuh punya jam biologis yang mengatur kapan harus tidur dan kapan harus aktif. Kalau kamu tidur siang kelamaan, ritme itu kacau. Otakmu bingung. Bukannya kita sudah istirahat lama tadi? Akhirnya, otakmu tetap aktif di malam hari. Tapi uniknya, kalau tidur siang cuma 15-30 menit, justru bikin fokus meningkat, mood bagus, dan energi balik lagi. Nggak merusak waktu tidur malam sama sekali. Jadi, kuncinya bukan ada atau tidak tidur siang, tapi berapa lama kamu tenggelam dalam nikmatnya tidur siang itu. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih jadi sahabat setia orang Indonesia. Masuk angin, balur minyak kayu putih. Mual, oles minyak kayu putih. Perut kembung, pakai minyak kayu putih. Bahkan banyak yang bilang, minyak kayu putih itu mengeluarkan angin dari tubuh. Aromanya segar, sensasi hangatnya bikin nyaman. Sampai-sampai banyak orang yakin, angin yang terjebak di tubuh langsung kabur. Tapi, apa benar, ada angin yang tinggal di dalam tubuh kita?
Secara medis, angin, seperti dalam mitos itu sebenarnya gas di saluran pencernaan. Dan gas itu nggak bisa keluar cuma dengan membalurkan minyak kayu putih di kulit luar. Lalu kenapa badan terasa lebih enak setelah dipakai? Karena minyak kayu putih bikin pembuluh darah melebar, peredaran darah lancar, otot lebih rileks. Sensasi hangat itulah yang menipu otak, seolah-olah kita sembuh karena anginnya keluar. Jadi, yang pergi sebenarnya bukan anginnya, tapi rasa tidak nyamannya. Minum es. Ini kesalahan yang sering banget terjadi. Orang lihat minuman dingin, langsung curiga. Wah, bikin buncit ini. Padahal, pernah mikir enggak, buncit itu lemak. Dan es itu, cuma air yang dibekukan. Masalahnya, jarang ada orang minum air es polos. Biasanya, minum es itu ditemani sirup merah manis, es kopi gula aren, boba, coklat susu, dan lainnya. Nah, ini dia pelakunya. Selain itu, ketika minum dingin, tubuh bekerja untuk menyesuaikan suhu. Itu justru membakar sedikit energi. Jadi, logikanya, es malah membuat tubuh kerja ekstra. Lalu kenapa perut tetap buncit? Karena kalori yang kamu minum barengan dengan es itu jauh lebih besar. Dan, gerakan olahraga sering tidak seimbang dengan yang kita konsumsi. Jadi, minum es bukan tersangka utama. Mungkin cuma jadi kambing hitam. Makan buah. Buah itu sehat, punya vitamin, serat, dan antioksidan. Gak mungkin, makan buah setelah makan bikin sakit perut. Tapi kenapa banyak yang bilang, makan buah setelah makan bisa memicu sakit perut? Katanya, buah akan fermentasi di dalam perut. Bikin gas, rasa nyeri, dan begah. Kedengarannya memang sedikit menyeramkan. Tapi, organ pencernaan kita lebih pintar dari yang kita kira. Perut memiliki asam yang sangat kuat. Bahkan bisa melarutkan daging. Dan buah, cuma, perlu waktu beberapa menit untuk dihancurkan dan diteruskan ke usus. Kalaupun jadi gas, itu bukan karena buahnya. Bisa jadi karena kondisi lambung. Sebagian orang ada yang sensitif pada jenis buah tertentu. Misalnya yang terlalu asam. Jadi, makan buah sebelum makan atau sesudah makan. Sebenarnya gak masalah. Yang penting, lambungmu tidak sedang protes.